maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Dulu Pak Polisi, kakak saya itu nyalon polwan, tapi ternyata dari para kiai dan keluarga besar langsung nolak Pak. Kakak saya nggak boleh jadi polwan. Pak, kubunya aja 2 kubu loh datang KB, tepuk tangan dulu dong. Udah jejeran kayak Upin Ipin kembar siam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, punya semangat lakoni ibadah, keluarganya adem ayem tentrem, jadi masyarakat yang ahli ibadah. Sekedar alas main lampu laser ya nggak apa-apa sih. Anak kecil sebelah pojok tuh yang main laser nggak apa-apa, lagi mumpuni, lagi diincer berarti Bu. Ya Allah, bujang cilik juga ngincer mumpuni. Tak pindah sebelah kan yang benar diincer. Tadi sampai mana tuh? Di sini aja nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, aman kok Pak. Soalnya banyak bapak-bapak di sini. Nggak apa-apa, sini aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman tadi ada yang di pojok sana agak iseng main laser. Pinter banget tuh yang diincer, matanya persis. Yang di sini nggak apa-apa kok, di sini aman. Nggak apa-apa, duduk aja di sini. Iya, duduk. Oh ya di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pinternya, masya Allah, udah pada sunat belum? Wish, alhamdulillah. Pinteran nemen, ulah seneng nggih bocah-bocah cilik. Iki arane bocah pinter ngaji. Sarungan nganggo peci, pada ngaji nang TPQ dulu. Alhamdulillah. Dalam Malik mari ngendi nggih? Oh ya Malik, alhamdulillah di absen dulu. Mudah-mudahan nih anak-anak kita yang diajak ngaji dina bengi iki jadi bocah sing soleh-solehah, bocah sing qurrat ayun, nyelamet nawong tua dunya akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Lanjut lagi, in ahsantum li anfusikum, panjenengan nandur sae mestine bakal panen ingkang sae. Moga-moga sedekah panjenengan hari ini buat nolak bala, narik rizki yang gawa manfaat, gawa barokah. Allahumma. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih, matur nuwun sangat. Saya lihat Pak Puwu juga memberikan sodako, sampai Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas. Saya sebenarnya tahu kalau polisi itu gajinya nggak seberapa Pak. Iya, soalnya gajinya Pak Polisi sama amplop saya sepanggung beda jauh. Gak apa-apa Pak Polisi, moga-moga yang berkah. Allahumma. Dulu Pak Polisi, kakak saya itu nyalon polwan, tapi ternyata dari para kiai dan keluarga besar langsung nolak Pak. Kakak saya nggak boleh jadi polwan, soalnya kakak saya laki-laki Pak. Akhirnya saya yang lanjutin cita-cita kakak saya Pak. Saya nyalon polwan tuh di akademi kepolisian, saya langsung ditolak Pak. Yang pertama tingginya nggak mencukupin Pak, udah saya ukur ternyata cuma 152 cm Pak. Yang kedua giginya pating cerongok Pak, gak masuk saya jadi anggota kepolisian. Tapi kan waktu itu saya ngebut banget Pak, bagaimana caranya saya kepingin jadi keluarga anggota polisi. Akhirnya saya langsung banting setir, cita-cita saya langsung kepingin jadi bayangkari Pak, istri polisi. Betulan Pak, senyumnya jangan ngece sampean. Sudah ngincer tuh kepingin jadi bayangkari istri polisi. Saya sampai ngapalin sumpahnya polisi Pak. Saya kepingin jadi istri polisi, saya hafalin tuh sumpah polisi. Tri Brata,
Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ingin tahu lanjutannya Pak Baben Kamtibmas, undang saya di markas Anda. Ingin ngaji juga kudu ngundang dewek, modal. Terima kasih Pak Polisi, Pak Babinsa. Pak Babinsa tenang saja, saya juga hafal Sabta Marga Pak. Itu nih ngapal KB. Tapi kalau dihafalin sekarang sampai jam 2 subuh nggak selesai Pak. Jadi mohon izin hari ini satu kebanggaan, Pak Kuwunya aja 2 kuwu loh datang KB. Tepuk tangan dulu dong. Udah jejeran kayak Upin Ipin kembar siam. Saya yang satu pakai kumis, yang satu enggak. Ya terima kasih Pak. Mungkin Pak Kuwu lo bener lo kumisnya kemarin puasa jadi rontok ya Pak. Ya biar merontokin dosa sekalian. Ini Pak Kuwu lo bener sama lo bener udah berapa periode Pak, mohon izin? Kalau lo bener baru 1 kali, lo bener lor 2 kali. Oh jadi lurah lo bener iki ikut dompleng supaya bisa jadi 2 kali juga. Subhanallah. Pak lo bener tuh cincinnya aja sekeong-keong. Ih jangan salah Bu. Pak lurah lo bener cincinnya sekeong-keong tuh cincin ada isinya. Isinya buat nyetop bisnya berhenti. Ya, mohon izin ya Pak lo bener, Pak Kuwu lo bener, Pak Kuwu lo bener lor. Mudah-mudahan diberkahi, ikut derek sama Pak Kiai. Insya Allah jadi lurah Kuwu yang amanah, Kuwu yang adil, Kuwu yang mampu memimpin, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Lanjut, sampai jam 2 subuh. Subhanallah, semangat banget bujang cilik. Di sini nyebutnya bujang. Oh ya, senang karo senok. Sing demen banget sama bocah karo mumpuni malah bocah senang. Ya alhamdulillah saya disenangi sama banyak anak-anak kecil. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pengajian jangan keburu pulang. Anak-anak kita disuruh nanti kalau doa penutup aminnya yang kenceng. Karena anak-anak ini doanya masih asyhadur ruh, nyambung sama Gusti Allah. Aminnya yang bentar supaya pula panjang setuju doanya dijabah oleh Gusti Allah. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Ternyata kita udah digembleng sama puasa 30 hari. Saking digemblengnya puasa, kita ikut belajar toleransi. Maaf punten Pak. Ya namanya orang berpuasa aja udah satu prestasi kok. Gak makan, gak minum, udah bisa menjaga syahwat, itu udah prestasi luar biasa. Cuma Kanjeng Nabi mengingatkan, jangan sampai puasa kita kemarin bulan Ramadan cuma sampai tingkat saumul am. Apa itu saumul am? Puasanya orang awam, hanya sekedar ngongken, nahan, gak makan, gak minum, gak kumpul sama bojone. Setiap orang mah bisa. Ya memang prestasi udah bisa ngangken. Cuma kebanyakan orang kata Nabi, kamin sa'imin laisa lahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang pada puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebab puasanya gak bisa ikut puasa syahwatnya. Puasa dilakoni, maca Quran gak ketinggalan, sholat tarawih semangat. Tapi di musola lihat ada orang berangkat sholat tarawih pakai mukena bordiran aja dirasani. Udah ganti maning. Akhirnya ngelutik sama sebelah. Yuk, delang yang Arab. Angkat sholat tarawih gelang selengan di kabeh. Delang sikile. Nanti sikil bedi gelangi ya yu ya. Duit tangannya gelangan bela kukur baik. Ini dijak ngomong jadi nyambung. Orang heran karena wong sugih anyaran. Sok belakang ikut dengar terus lutik aja seru. Aku udah di melu kolongo. Iku ibu ngarep gelangi selangan di kok kabeh nuduh mas asli. Akhirnya cuma dapat tingkatan saumul am,
puasanya orang awam. Maka memang betul udah mau puasa jaduh, syukur alhamdulillah, satu prestasi. Sebab apa? Mampu menghormati, ikut menghormati yang lagi pada puasa. Walaupun masalah pahala urusan hak prerogatifnya Gusti Allah. Cuma maaf, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, masih di dalam Tanbihul Ghafilin, ada satu riwayat toleransi beragama yang begitu luar biasa. Tapi sebelum saya cerita Tanbihul Ghafilin, saya masuk ke kisah saya dulu. Dulu pas 2014 saya mewakili Cilacap lomba dai di Indosiar pas tingkatnya nasional, tapi pakainya polling SMS Pak. Jadi kalau nilainya tinggi dari juri tapi SMS-nya rendah nggak bisa juara Pak. Dan di tahun 2017 saya dipanggil lagi sama Indosiar, tapi lomba dai yang tingkat Asia dari 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Ketambang, Timor Leste. Tapi nggak dari polling SMS, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu modal banyak Pak. Jadi mutlak penilaian dewan juri dari 5 negara. Alhamdulillah saya kasih informasi, cuma sekedar informasi. Satu-satunya alumni Indosiar dai perempuan yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayaya. Terima kasih. Sesekali pamer sama wong lo bener. Saya nggak mau pamer juaranya Pak, tapi saya mau cerita bahwa kenapa kok harus dikarantina di Indosiar. Begini Pak, memang saya adalah jebolan dari televisi, tapi sebelum saya di Indosiar, saya adalah tetap seorang santri dan saya mukim yora ketang andon turuk nang pesantren. Saya adalah seorang santri dan sampai hari ini saya ceramah pun tetap. Tiap hari saya ngisi pengajian itu 1 harinya 3 kali, pagi, sore, malam. Tadi pagi saya di Bumi Jawa Tegal, sorenya di Talang Tegal, malamnya langsung ke sini. Besok pagi di Majenang, sorenya di Wanareja, malamnya di Pangandaran. Tiap hari seperti itu. Cair, gimana ceritanya saya yang ceramah ibu nasi ngitungin amplop saya cuma mau cerita, walaupun tiap hari saya pengajian, kalau khusus hari Jumat saya nggak menerima tamu Pak. Walaupun ada tamu, maaf ya, nggak kami bukakan pintu kalau hari Jumat. Jadi kalau jenang mau tindak ke gubuk saya, jangan hari Jumat. Kan hari Jumat pertama manajer saya nggak menerima tamu, khusus buat istirahat. Dan hari Jumat pagi sampai sore saya ngaji kitab. Jadi kalau saya sowan ke pondok, kadang kiai saya yang tindak ke gubuk saya. Kita harus ngaji kitab. Dan saya nggak mau modal ceramah itu hanya sekedar lewat internet Pak. Saya nggak mau ngutip dari internet. Kenapa? Kalau ngaji hanya sekedar modal dari internet, atau besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab, sanatnya nggak nyampe. Jadi walaupun saya tukang ceramah, tenang, saya ceramah nggak pakai nafsu Pak, tapi pakai dasar, pakai kitab. Dan ada seorang kiai yang memang udah jadi panutan saya kanggo ngaji. Kiai saya, maaf, Allahyarham Romo Kiai Marzuki, yang kemudian Allahyarham Romo Kiai Harisofa dari Kalibeber Wonosobo. Beliau adalah kiai pokok saya dan beliau memang sudah nggak ada Pak, tapi alhamdulillah dilanjutkan oleh putra mantunya. Dan saya pun masih ngaji dengan kiai saya Pak Kiai Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta. Jadi khusus kalau hari Jumat kiai kami itu mulang langsung, secara langsung jadi mentor kepada saya. Bapak saya yang ngebuatin materi. Kenapa harus begitu? Nggak bisa Pak, ceramah itu hanya sekedar nafsu dari diri sendiri, nggak bisa. Sebegini banyak loh orang cuman dengerin saya, tanggung jawab gudenya luar biasa. Jadi tetap saya ceramah pakai dasar. Saya cuma mau pamer saya adalah mari anak-anak kita titipkan ke pondok pesantren, ke TPQ, ke madrasah. Cita-citanya jadi apapun tetap harus didasari oleh agama. Tepuk tangan para santri-santri kita luar biasa hari ini. Iya, senang sing pinter ngaji pada bekti karo wong tua. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi polisi Pak. Alhamdulillah, polisi. Ada lagunya tuh. Pak tentara nggak kepingin jadi banser. Banser itu TNI Angkatan Langit.
Kalau Pak Babinsa TNI Angkatan Darat, betul ya Pak? TNI AD, terima nasib ini apa adanya. TNI. Kalau Banser TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Gak bayaran. Iya, jangankan bayaran, kadang-kadang rokok aja nggak keluar. Yang ikhlas ya Pak Banser. Begitu ngadeg ngeyayar, kita tepuk tangan dulu dong buat Banser Pak. Hari ini justru jabatan paling tinggi Pak Banser. Maaf ya Pak Babin Kamtipmas, jenengan kalah jabatan nama Banser. Soalnya apa? Kuwu abdi negara, polisi abdi negara, TNI abdi negara, mumpuni pun abdi nih. Kenapa disebut abdi? Karena masih mengharapkan gaji plus bengkok. Kubu kan sama bengkok-bengkoknya Pak diterima kabeh. Begitu aja masih protes demo, katanya minta jabatannya 9 tahun. Gue ngapa? Tapi kalau Banser bukan abdi lagi, beliau ini berkhidmat. Apa itu berkhidmat? Udah nggak ngarep gajian bayaran tuh, sepatu modal dewek, pakai jaket anti peluru Pak, tuku dewek, nggak bayaran gak gajian, namanya berkhidmat. Mudah-mudahan dereka kenang totil ulama, berkah dunia akhiratnya, kuat iman takwanya. Allahumma Allahumma. Tadi sampai mana jadi lupa lah saya. Lagi ngebahas apa tadi? Kiai. Oh iya bener, bahas Kiai. Jadi saya di tahun 2017 ada satu kisah yang nanti akan saya sampaikan, saya masukin ke Tanbil Ghafilin, bahwa saya 2017 dikarantina sampai 2 bulan di Indosiar. Kenapa 2 bulan? Karena ternyata kita ceramah dikasih jatah 5 menit live di televisi. 5 menit ini Pak harus ada salam muqaddimah, materi, dalil, Quran dan hadis harus jelas, dan ada lawakannya 5 menit. Bayangin, akhirnya kami di karantina 2 bulan, saya belum pernah nyicipi Ramadan di rumah bagaimana rasanya. Hampir tiap tahun, tiap tahun pas Ramadan, pas lagi lombanya, akhirnya saya minta jatah cuti 5 hari sama Indosiar, dikasih, alhamdulillah. Tapi baru 2 hari di Cilacap langsung disuruh balik ke Jakarta. Ternyata banyak syuting iklan dan lain-lain. Akhirnya mau ndak mau saya beli tiket kereta mendadak. Karena mendadak saya berangkat dari stasiun Kroya Cilacap. Saya kaget, gerbong yang saya naikin kosong, belum langkah numpak, nyong dewekan Pak. Nggak, dari stasiun Kroya saya sendirian dan di gerbong itu cuma saya. Tambah sombong saya Pak. Harap mangkat jadi peserta booking gerbong dewekan. Tapi ternyata wong sombong langsung diuji oleh Gusti Allah. Baru saya kemecap ngomong begitu. Stasiun Banyumas Purwokerto saya berhenti tuh kereta. Ternyata setelah berhenti tuh kereta langsung penuh gerbong yang saya naikin, dipenuhin oleh orang rombongan wong Kristen. Wong Kristen ini baru ziarah dari Goa Bunda Maria Kalibagor Banyumas. Si juga kaget Pak, wong Kristen ziarah. Penuh gerbong, ternyata gerbong yang saya naikin udah di booking sama rombongan orang Kristen dari Jakarta yang memang sengaja ziarah ke Kalibagor Banyumas. Akhirnya mau ndak mau kita berbagi tempat. 2 orang ibu-ibu depan saya, 1 orang ibu-ibu di samping saya, tapi orang Kristen semua Pak. Dan saya ngobrol sampai sore, mau maghrib saya ketiduran. Saya dibangunin sama orang Kristen, Mbak udah maghrib. Langsung saya melek karena saya mendadak gak bawa kurma. Akhirnya saya cuma ngebatalin puasa pakai air putih. Ternyata orang Kristennya nawarin getuk goreng Sokaraja. Habis belanja oleh-oleh dari Sokaraja buat dibawa pulang ke Jakarta, saya ditawarin tuh getuk goreng sama orang Kristen. Silakan Mbak ngicipin takjil geduk goreng. Saya gak mikir tuh, mangan ora ya, mangan ora ya. Saya agak kurang yakin soalnya yang nawarin orang Kristen. Tapi orang Kristennya tahu saya kurang yakin. Akhirnya orang Kristennya bilang begini, Mbak tenang saja, ini getuk goreng halal. Dok, saya ngobatin orang Kristen ngerti halal bareng ya. Saya balik tanya dong, taunya halal dari mana? Lah ini kan tulisannya getuk goreng Haji Tohirin. Haji Tohirin. Ternyata orang Kristen sesimpel mikirnya kalau yang ngebuat makanan seorang haji tentunya makanannya jadi halal.
Sesimpel itu orang Kristen mikir. Saya ketawa tapi saya ambil 3 biji. Saya makan tuh buat ngormatin, dia juga udah nawarin. Ternyata selambi saya makan, saya ngebatalin buka puasa. Orang Kristennya bilang begini, maaf ya mbak, saya cuma mau bilang ternyata orang Islam itu hebat-hebat ya. Maksudnya hebat gimana bu? Ya puasanya 30 hari. Iya bu, sekalian saya sombong dong. Iya bu, kami itu orang Islam puasanya 30 hari. Tiap harinya ya, dari subuh sampai maghrib gak makan, gak minum, gak kumpul sama bojone. Gimana mau kumpul orang saya belum payu laki? Udah yang payu laki aja tiap hari ngenyanding, gak boleh puasa kumpul sama suami istrinya bu. Jadi kita puasanya itu nahan dan ngontrol nafsu. Oh, berarti wong Islam itu kuat-kuat ya. Padahal kan wong Islam bentukannya kayak sampean. Maksudnya cilik ireng tonggos. Astagfirullah bu. Yang tonggos orang Islam kebetulan saya ketemu sama sampean. Yang lain mah gak ada yang tonggos, cuman saya kayak-kayaknya. Oh iya. Giliran bu, saya mau interogasi sampean, sampean udah tanya mulu, saya balik tanya. Saya tanya, kalau kami wong Islam ada puasa, jenengan wong Kristen ada ibadah puasa apa enggak? Saya tanya sama orang Kristen, ibu ngapain sampai ikut mewakilin ngejawab? Ternyata orang Kristennya jawab begini, mbak, saya ini Kristennya yang Katolik. Ternyata kebetulan saya rombongan sama orang Kristen Katolik. Kata beliau, Katolik sama Protestan itu adalah, maaf ya, ibarat mungkin kayak NU sama Muhammadiyah lah begitu Pak. Tapi kalau beliau ceritanya antara Katolik sama Protestan, lebih dulu Katolik. Soalnya Protestan itu adalah satu golongan yang keluar dari Katolik, gegara nggak satu arah dengan paham Katolik. Akhirnya disebut, maaf, Kristen Protestan. Karena bermula dari protes, akhirnya disebut, maaf, Kristen Protestan. Jadi kalau ada orang Islam suka protes, namanya Islam Protestan. Emang ada orang Islam Protestan banyak. Saya kemarin kalau bulan Ramadan akhirnya saya tuh punya satu aturan, saya nggak menerima jadwal pengajian, hanya beberapa saja yang saya pilih. Karena memang maaf kalau Ramadan itu saya kepingin nyicipin puasa di rumah. Sampai Indosiar televisi Trans 7, Trans TV, sementara kita tolak jadwalnya. Saya kepingin nyicipi atmosfer puasa di kampung sendiri. Betul banyak orang Islam Protestan Pak. Saya ditanya sama ibu-ibu setelah sholat tarawih, saya tadarus, habis tadarus gak pulang ke rumah, tapi ngobrol sama ibu-ibu muslimat. Ada yang Islam Protestan tanya begini, mumpung nih saya mau tanya ya, mumpung ketemu sama sampean, soalnya saya bingung nih, orang wudhu, habis wudhu terus kentut, kenapa pas wudhu lagi yang dibasuh bukan bolongan entute? Ada Pak orang Islam model begitu, nanya bikin mumet Pak. Sampai saya malah ngebatin, iya ya, kenapa dulu saya di pondok gak tanya begituan sama kiai saya? Saya mau ngomong, ulangi pertanyaannya gimana? Kena apa wong ngentut, lebar ngentut kok wudu maning, sing dibasuh dudu bolongan entute. Saya ngejawab, ya Allah bu, bisa sampai mikir tekan samono. Ya wis, karena sampean takon, untung saya lebar ngaji bab itu. Kata kiai saya di dasar kitab, al aslu lam yus'al, syariat paten gak usah dipikir mumet. Karena yang namanya wudhu itu memang aturannya yang dibasuh anggotanya udah ditetapkan. Apa dasarnya? Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam di sorga, dijanji dan disumpah oleh Allah kalau kepingin hidup kekal di sorga, jangan sampai deket-deket dengan pohon khuldi. Deket aja jangan, apalagi sampai makan. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam imannya kurang kuat, kebujuk rayu oleh setan, gak cuma makan, menek. What is a menek? Menek cari sini mah? Manek. Manjat. Nah kini manek. Manek. Iya serap apa lah nyong manut boy kalau sampai syarat bayarinnya. Ternyata Nabi Adam gak cuma makan buah huldi, sampai manek kalau wite huldi. Nah, anggota badan yang ketika kita basuh ketika wudhu Pak, adalah anggota badannya Nabi Adam yang langsung nyentuh sama pohon huldi. Maka artinya wudhu itu membersihkan pikiran kotor,
membersihkan najis, membersihkan pikiran yang jelek, bahkan membersihkan dosa. Maka pertanyaannya, kalau ada orang udah sholat kok masih benci sama orang, masih dendam sama orang, masih suka ngefitnah orang lain, perlu dipertanyakan wudhunya. Orang udah wudhu berarti kan nyuceni pikiran kotor. Lah ngapain Nabi sholat masih dendam sama orang lain, masih lambene tumbak cucukan, seneng gawe fitnah sama orang lain, itu wudhunya gimana? Akhirnya ibu-ibu ngejawab, ya jangan jengkel, mumpuni orang saya cuma tanya. Soalnya tadi saya pas sholat tarawih itu kerasa makces begitu. Ces itu termasuk ngentut apa ora? Ya Allah Bu, entah itu ces, cis, cus, tutop, brot, iku arane ngentut, batal wudune batal sholate, kudu diulang wudune diulang sholate. Oh, langgere nggone ces burine moni prepet-prepet. Itu tetangga saya modelnya begitu Pak. Akhirnya saya terus pulang, tapi pulangnya saya sambil lari Pak. Saya lari sambil bilang, iku karo ampasen dean. Langsung saya balik ngomong. Itu kalau bukan nama tetangga saya nggak ngomong begitu Pak. Jadi ada Islam Protestan juga. Tapi yang ketemu sama saya di satu gerbong, orang Katolik bilang begini, kami ada ziarah, kami ada zikir. Saya lihat emang beliau itu pakai tasbih Pak, tapi tasbihnya itu bunyinya crek 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 kayak koin ketemu koin. Jadi terbuat dari besi yang dilapisi sama aluminium. Mulutnya juga umut-umut Pak, tapi umut-umut baca apa sih juga nggak tanya Pak, itu kan privacy. Dan yang ketiga beliau bilang, kami Katolik ada puasa, Islam puasanya 30 hari, kami Katolik puasanya 40 hari. Widih, mantep bener Bu. 40 hari? Iya, kami puasanya nahan nafsu. Contoh begini Mbak, kami puasanya, saya suka makan bakwan. Saking sukanya saya makan bakwan, kalau nggak makan pakai bakwan nggak bisa makan, karena bakwan adalah makanan favorit saya. Tapi berhubung saya lagi puasa, maka 40 hari saya nggak boleh makan bakwan, tapi boleh makan yang lain. Oh, begitu. Akhirnya saya terus bikin candaan. Maaf ya Bu, saya logika yang saya tangkap, berarti saya lagi cinta sama suami saya tuh, umpama saking cintanya sama suami saya, kalau nggak hidup sama suami saya nggak bisa hidup. Orang saya demen banget sama suami saya, tapi berhubung lagi puasa 40 hari saya nggak demen sama suami saya, tapi boleh demen sama suami tetangga. Untung sandalnya nggak terbang Pak, jadi langsung diseneni. Nggak begitu ceritanya, beda hukum. Oh ya. Ternyata di Kristen pun ada puasa, dan ternyata beliau pun sangat menghormati kita orang Islam yang lagi puasa. Masa sesama Islam malah nggak saling hormat, malah sengaja udut nang ngarepe umum, sampai nyedot es nang pinggir jalan. Sehingga menyalahkan kalau ada warteg tetap buka pas Ramadan, nasi padang tetap buka, mangga. Mungkin diniatkan oleh bakul pedagangnya untuk melayani musafir, orang yang lagi perjalanan jauh, ataupun orang-orang yang lagi uzur, ataupun melayani orang-orang yang non muslim. Itu saja ditutup pakai tenda, ditutup pakai kain, supaya apa? Nggak secara langsung di mata orang yang sedang berpuasa. Maaf Pak, saya orang dewasa lagi puasa, tertiba ada senang lagi makan es krim, ya nggak mungkin dong hanya gara-gara saya lihat senang lagi makan es krim terus saya ngebatalin puasa. Nggak serapuh itu iman saya. Cuma orang Kristen aja ngormatin kita yang lagi puasa. Sampai-sampai di dalam Tanbihul Ghafilin diriwayatkan, dulu ada orang Yahudi, anaknya itu senang main sama tetangganya yang orang Islam. Ternyata anaknya ibu-ibu Yahudi ini njaluk mangan nang ngarepe wong Islam mesti lagi puasa Ramadan. Bocah lanangnya cilik ngomong ngaring mamane, mangan. Yang namanya bocah Pak, sekali minta udah nggak bisa dipenging-maning. Akhirnya mamane izin, njaluk mangan nang ngarepe wong Islam si lagi puasa Ramadan. Akhirnya oleh ibu Yahudi itu anaknya langsung diseret Pak, dimasukin ke rumah, langsung dimarahin. Nek nang ngarepe wong Islam lagi puasa jangan diluk mangan. Ibu nggak usah ketawa, kalau ibu ngemarahin anaknya kan begitu.
Ya bahasanya sih halus kalau ibu ngemarahin anak. Oh bocah soleh, bocah bagus, bocah pinter. Tapi kan untungnya kan gatik. Oh bocah soleh, bocah pinter, bocah soleh, bocah bagus. Tapi kan karon jiwita nanti muter. Sama kayak ibu Yahudi itu ngemarahin anaknya sambil ngomong begitu. Nek dengar orang Islam sini lagi puasa, aja lupa isin karo sedulur Islam ngurmati karo sedulur Islam. Nek ada pandangan meneh mancing ngaring kamar. Akhirnya anaknya langsung dimasukin ke kamar. Habis dimasukin ke kamar, ibunya ke dapur ambil piring, ditaruh nasi plus lauk, anaknya langsung dikasih makan, kamarnya dikunci. Jadi selama di kamar belum selesai makannya, belum boleh keluar. Habis udah selesai, mulutnya dilap pakai handuk. Baru disuruh main lagi sama anak-anak orang Islam yang lagi pada puasa Ramadan. Sebegitu tingginya toleransi sehingga dari kejadian itu Gusti Allah tersenyum. Karena Gusti Allah tersenyum, langsung utus malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan salamnya Allah. Lewat lantaran malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada orang Yahudi yang sangat menghormati orang Islam yang lagi puasa itu tadi. Akhirnya malaikat Jibril datang kepanggil sama Kanjeng Nabi bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya diutus oleh Gusti Allah untuk menyampaikan salam. Yang pertama kangge panjenengan, yang kedua ada kejadian. Tetangga kita ada orang Yahudi telah sukses mendidik anaknya untuk menghormati orang Islam yang tengah berpuasa. Maka tolong sampaikanlah salamnya Allah kepada orang Yahudi itu tadi." Akhirnya temenan Kanjeng Nabi langsung ke rumahnya orang Yahudi menyampaikan salamnya Allah, sehingga ternyata sampai orang Yahudi itu kaget. Tuhannya panjenengan titip salam buat saya. Iya ibu. Orang Yahudi ini langsung nangis pak. Bareng nangis terseduh-seduh, akhirnya orang Yahudi ini langsung mu'alaf mancing Islam. Gara-gara tingginya toleransi. Bayangkan di bulan Ramadan begitu pelajaran yang luar biasa. Maka kenapa setelah Ramadan usai, kita di bulan Syawal saling halal bihalal ngucapin doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin walfa. Itu doa. Moga-moga ibadah saya ibadahnya jenengan, puasanya saya puasanya panjenengan diterima oleh Gusti. Tapi entah sejak tahun berapa pak, minal aidin wal faizin kok jadi artinya mohon maaf lahir dan batin. Kalau nggak salah, mohon maaf lahir dan batin ini terucap ketika zamannya Pak Harto. Ada lagunya itu kan, yang Kusplus apa Bimbo ya, yang minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya nganggur dan aku nganggur dan miskin. Gimana ceritanya merubah lirik jenengan? Rakyatnya makmur terjamin, amin Allahumma. Makanya akhirnya bulan Syawal jadi ada adat saling maaf memaafkan atas segala dosa. Memang betul ngucap Sugeng Riyadi. Sini nyebut Sugeng Riyadi enggak? Oh enggak ya? Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, mohon maaf ya. Bener, tapi kurang tepat. Karena secara syariat orang minta maaf nggak bisa di global. Halo, halo. Ya saya lagi serius banget ngejelasin bu. Takutnya ibu malah saya ditinggal ngantuk. Betulan nggak ngantuk? Betul. Saya khawatir gedang plutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk labene ndop. Gedang klutuk dimakan ular, wong ngantuk mangap karo. Itu saya khawatir begitu bu. Lagi ngaji serius banget. Ini kan ngaji nyampe jam 2 subuh kan? Ya, cuman takon tok nyong. Kembali lagi tadi sampai apa ya? Oh iya, uang jaluk ngapura itu secara syariat nggak bisa diglobal. Segala kesalahan mohon maaf ya. Lamun si lamun yang dimintai maaf ngerti dosa mana yang
salah mana yang dimaksud? Emang bikin salahnya cuma sekali? Oh bikin fitnah aja berkali-kali, bikin dolim bertubi-tubi, habis sholat id bapak-bapak ngucapkan kosong-kosong, kosong-kosong. Ada orang sini begitu? Ada orang segini begitu? Banyak? Anjong wonge? Gampang nemen gue nih ngucap kosong-kosong. Bikin salahnya aja double-double, bikin fitnah sampai hati sakit kok bilangnya kosong-kosong. Maka jangan salah, kadang-kadang bocah cilik kalau bulan Syawal minta maafnya jadi bercandaan, Pak, minal aidin wal faizin, segala lepat jaluk duit atusan papa. Makanya kalau bulan Syawal kan bocah-bocah cilik sugi-sugi banget, Pak. Betul. Megang duit atusan ewu, ekatan ewu, paling cilik ikut duit 5.000, Bu. Masya Allah, bocah zaman saya yang gere Syawal sugi-sugi nemen pada kalau aku biar lagi cilik. Syawal pula sugi nemen, Pak. Tapi kan mamanya aku terus medekinya. Orang ngucap bocah cilik ora pareng nyekel duit ake-ake. Menek mamane simpena. Ngucap tah menek mamane simpena, nyatane saprene udah dibalik kena. Ada ibu-ibu sini begitu? Ada. Berangkat orangnya? Baru anak pengajian ibu-ibu ngakoni dosanya dewek-dewek. Ibunya ngejawab, gimana dosa? Orang saya walaupun duitnya bocah, tapi kan gue tuku beras. Iya sih gue tuku beras, tapi kan akate sampian mene mamane simpena. Arane barang nyimpena berarti kan barangnya utuh. Nek utuh berarti bakalnya pandi balekna. Walaupun hanya sekedar duit bocah dan itu anak kandung, tetap nganti tekan akhirat bocah panagih. Sebab apa? Al-wadud dainun, janji adalah hutang. Tekan akhirat bocah panagih, gue senang takwai dalil sampean. Tekan ngomah balik nabu. Magenen tiap tahun saben Syawal udah berapa tahun begitu mulu jenengan. Ayah kayak gue tuh ke beras maning jawabannya. Maka kembali maning, arane wong jaluk ngapura, syariatnya adalah menceritakan secara spesifik dosa mana yang dimaksud. Apa dasarnya? Di tafsir Sawi, di Al-Ibris, sampai-sampai di kitab Injil, kitabnya wong Kristen disebut Bible, Pak. Ada satu riwayat yang ternyata riwayat ini menjadikan salah satu syariat wong jaluk ngapura kudu cerita dosa yang mana yang dimaksud. Dimulai karena gara-gara Nabi Daud alaihissalam punya dosa kepada Gusti Allah yang ternyata tidak bisa diampurani oleh Gusti Allah. Gegara dosanya Nabi Daud alaihissalam bersangkutan dengan hak Adam. Riwayatnya Nabi Daud itu seorang nabi plus seorang raja. Saking kuasanya beliau jadi seorang raja, sekali sholat di musolanya sendiri dijaga sama 3.000 prajurit. Dengan maksud apa? Itu 3.000 prajurit menghubungi musolane Nabi Daud supaya Nabi Daud ketika sholat tidak diganggu oleh siapapun. Yang kedua, saking kuasanya jadi raja, istrinya Nabi Daud alaihissalam jumlahnya 90 sanga, guys. Istrinya Nabi Daud jumlahnya 90 sanga. Gak usah mikir Pakku, mau lirik-lirik mumpuni Pakku. Istri satu aja di rumah gak habis-habis orang tek-tek. Maaf ya, seganteng apapun kuwu lo bener, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Wong sing bujang pirang-pirang, ngapain dadak ngelirik bojone wong. Riwayatnya model hidupnya Nabi Daud kalau 3 hari. Hari pertama khusus buat ngurusi kepemerintahan dan masyarakat. Hari kedua khusus buat ibadah kepada Gusti Allah dan tidak boleh diganggu siapapun. Dan hari ketiga khusus untuk melakukan anu dengan 99 bojone. Anu kok sedina nu 90 sanga, Pak. Tiel-tiel. Lempok-lempok. Gempor-gempor, Pak. 90 sanga kok sedina, ya Allah. Wong aku siji bedurung kelakon. Nabi Daud 90 sanga.
saja, ada sajanya Pak, saja Nabi Daud ucap begini sama Gusti Allah, ya Allah, istri saya 99, kok rasanya nanggung nemen ya, katanya nanggung. Akhirnya Nabi Daud punya hajat, kepingin genepi bojone yang tadinya jumlah 99 supaya berjumlah dadi. Kok pinter nemen sampean? Udah tahu ceritanya? Belum, tapi pinter ya sampean. Oh, ngepas mantes oh iya nggak apa-apa. Ketika lagi mencari istri yang nomor 100, ketemulah Nabi Daud dengan seorang perempuan cantiknya luar biasa, gede dolan ciri kuning, irungnya bangir, meripatin belalak, kulitnya putih, irungnya mincis, lambene tipis, ayunya persis kayak mumpuni. Kebablasan ya Allah, ibunya keprok tapi nggak terima. Saking cantiknya tuh perempuan, Nabi Daud sampai langsung jatuh cinta. Sekali lihat langsung jatuh cinta karena saking cantiknya, sampai semok, denok, montok, ini pakai olah kubro. Dan ternyata karena penasaran, lihat langsung jatuh cinta, dicarilah biografinya. Ternyata itu perempuan cantik yang ditaksir Nabi Daud jebule wis duwe bojo. Pinter maning jenengan kok ngerti ceritanya. Oh, ya mantes namaning. Ya. Siapa suaminya wong wadon cantik itu? Ternyata suaminya bernama Urian bin Hana, seorang prajurit, dan prajuritnya Nabi Daud dewek jebule. Tapi prajuritnya prajurit kelas bawah, ya bribka lah begitu. Anu bribka itu bawah enggak? Oh enggak, ada yang lebih bawah lagi. Ada apa itu? Bribda. Oh, ya kalau tentara itu kopral. Tapi ketambahan kaprel. Kopral, kaprel. Ternyata Urian bin Hana cuma seorang prajurit biasa, tapi istrinya cantiknya luar biasa. Akhirnya maaf nih, Nabi Daud udah kadung jatuh cinta. Tapi kan seorang nabi, masa iya ngerebut bojone uang? Akhirnya kan Nabi Daud punya prinsip, jambu alas godongi ijo sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Kok pintar-pintar nemen mungkin nih. Dan ternyata muncul ide liciknya Nabi Daud alaihissalam dengan cara Nabi Daud alaihissalam melantik Urian bin Hana yang tadinya tingkat cuman bribka, yang tingkatnya cuman kopral, langsung dilantik menjadi jenderal bintang 2 panglima perang. Urian ya seneng, nggak punya prestasi, nggak punya ilmu, langsung dilantik jadi jenderal bintang 2 dadakan. Apa maksud tujuannya? Supaya ketika perang, betul Nabi Daud alaihissalam ngutus si Urian bin Hana supaya masuk ke medan perang, karena nggak tahu taktiknya perang bagaimana, nggak tahu politiknya perang bagaimana. Urian bin Hana maju di sidewek, malah mati di sidewek Pak. Mati nih gara-gara ketebas pedang, makbrus. Akhirnya Urian mau mati. Modar kepriwe ceritane. Dan ternyata setelah Urian bin Hana matinya di medan perang disebut mati syahid, langsung ditanggung surga. Akhirnya istrinya Urian betul jadi janda, langsung dinikah Nabi Daud, dijadikan istri yang nomor 1. Cerdas banget mungkin nih. Dan akhirnya baru dinikah 2 bulan ada kejadian Pak. Ternyata waktu itu Nabi Daud lagi sholat di musolanya sendiri, dijaga sama 3.000 prajurit. Ada insiden di musolanya Nabi Daud, tertiba ada orang lagi tukaran itu padu Bu, cara sini apa ya? Sami lagi tukaran. Nabi Daud lebar sholat belum zikir, langsung nemu nih sama orang yang lagi tukaran. Ternyata betul di serambi musolanya Nabi Daud ada 2 orang laki-laki dewasa lagi tukaran. Ditegur sama Nabi Daud, lagi pada ngapa? Tukaran sama musolanya mau ngeganggu lagi sholat. Ternyata salah satunya ngejawab, ya Nabi Daud, wahai raja saya mohon maaf, minta ngapunten, saya ngeganggu sampai lagi sholat. Tapi maaf, gimana kula ora tukaran? Iki wong lanang nangarku serakah nemen, aku pancen wong kere, aku pancen wong
Nabi Daud langsung ngedelodok bu, keringet dingin, bulu kuduk merinding. Nabi Daud langsung lari ke kerajaannya, masuk ke kamar, umpetan yang sejeroning kemul. What is a kemul? Kemul is a selimut. Sini nyebutnya apa? Selimut, bukan kemul. Oh pada baik kemul, mancing umpetan yang jerok kemul. Sambil ngebilang itu, bilangnya ngomongnya si Nabi Daud nang jero kemul, ya Allah mesti kemiki wong lanang loro dudu menungsa ke ya Allah. Betul tepat bedekane Nabi Daud. Dua orang laki-laki yang lagi tukaran rebutan wedus memang bukan manusia, tapi jelmaannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Gusti Allah supaya negur Nabi Daud secara langsung. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula, langsung nuju ke rumahnya, kerajaannya Nabi Daud. Langsung dimarahin tuh Nabi Daud sama malaikat Jibril. Daud, metu, gentleman aja umputan yang jero kemul. Seniko dawuh malaikat, ngerti apa salamu? Ngertos. Apa salamu? Merebut bojone wong. Salah apa bener? Ya bener tapi mandan salah. Bener mandan salah. Kepi maksudnya apa aku salah bojo karo Randa? Ya ora wud Daud. Tapi Urian mati gara-gara politikmu. Nganti mati nih Urian gak ngerti agar bojone Urian diembat nang sampean. Jaluk ngapura karo Urian. Timen jaluk ngapura malaikat. Urian kan wis mati, iya Urian wis mati. Tapi tak pengen ngerti Gusti Allah ora bakal ngapurani dosamu sadurunge sampean jaluk ngapura karo Urian. Mangkat siki. Oh iya, sediko dawuh malaikat. Daud langsung maring nuju kuburan Urian karena memang Nabi Daud dikasih mujizat oleh Gusti Allah bisa ngobrol sama makhluk gaib. Sampailah di kuburannya Urian, ternyata Nabi Daud langsung kasih uluk salam, assalamualaikum. Ternyata Urian di dalam kuburan langsung ngejawab, waalaikumsalam. Sabah nyong sabah mumpuni. Ya bener aku iki mumpuni bu, tapi kan sementara lagi dadi Nabi Daud nang ngarep dewek orang nyambungan. Nyong siapa? Daud siapa? Daud mantan rajamu. Oke, sedih Daud. Tadinya lagi duduk, lagi tiduran, tapi Urian langsung duduk, tapi masih di dalam kuburan tuh. Akhirnya Urian terus bilang, ya Allah, janur gunung banget raja, tumbenan mau ziarah ke kuburan saya. Iya Urian, anak sing arep sampai nak karo sampean. Aku iki njaluk ngapura sebab nembe ziarah barang sampean mati. Ora apa-apa raja, kula iki seneng banget sampean durung njaluk ngapura, wis tak ngapurani. Temenan. Ya wis aku tak balik. Mangga silahkan. Nabi Daud langsung pulang pak, tapi baru 7 langkah dari kuburannya Urian langsung disetop sama malaikat Jibril. Stop, aja gugupan balik weh Daud, ijaluk ngapura. Wis di ngapura nih, iya mesti ana sing ora beres iki. Nek jaluk ngapura iku sing jelas. Urian gak ngerti bojone diembat karo sampean. Balik maning, jaluk ngapura sing bener. Iya, balik maning tuh Nabi Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa maning? Nyong siapa? Daud mantan rajamu. Loh, kok tawon kemit silite kuning? Mau wis pamit saiki balik maning. Iya nasi keri Urian. Aku pan ngomong, aku iki akeh dosane karo sampean. Saking gedene dosane kula, aku ke ngerebut bojone sampean. Merga sampean gue mati gara-gara politike aku. Tak gue ngerti ya Urian. Aku jadi ngerti sampean randeng ilmu, tapi terdatek na panglima perang supaya na perang sampean mati dingin. Alhamdulillah mati temenanan. Lah bojone sampean wis tak bojo nang aku. Aku njaluk ngapura sebab dosaku gede demen karo sampean. Ternyata Urian gak jawab apa-apa, Pak. Satu patah kata pun Urian gak ngomong apa-apa, Pak. Sampai Nabi Daud itu ketakutan. Urian, aku ke jaluk ngapura di ngapura nindingin ki sampai nang jero si melek kapura sih. Dan ternyata satu patah kata pun tetap Urian gak jawab apa-apa. Disitulah dalam sejarah ditulis
Nabi Daud alaihissalam taubat di kuburannya Urian, nangis sampai 40 hari. Yang ternyata 40 hari tangisannya Nabi Daud berubah jadi sungai, jadi kali yang airnya milih deresek, mewakili tangisannya Nabi Daud alaihissalam atas nama taubatnya Nabi Daud. Dan di hari yang ke-40 barulah Urian bin Hana di dalam kuburan ngejawab apa yang dimaksud oleh Nabi Daud. Apa jawabnya Urian? Ya pimen maning ya Daud, aku wis terlanjur mati dadi batang, sampean wis bojo karo bojone aku. Tak kowe ngerti? Nek aku esi urip lan aku ngerti sampean baru merebut bojoku. Oh, harga diri nomor 1. Bojo kowe ageman lan bojoku manut lan orane iku tergantung aku. Maka bojoku adalah martabat keluargaku. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Nek aku esi urip lan aku ngerti sampean lan ngerebut bojomu, tak pacul dingin malah gulumu. Begitu kata Urian. Tapi aku terlanjur mati, Daud. Tak ngerti aku mati syahid. Allah sudah menjadikan sorga kuburan saya, dan saya sudah bertemu dengan bidadari yang cantiknya melebihi istri saya. Mana bojoku dimbat. Gak usah keprok dulu bu, lagi mangkel lagi aku. Sampai Nabi Daud tanya, ikhlas bojomu tak bojone aku? Ikhlas. Temenan. Jadi ikhlas tapi ngegas mangkel aku. Akhirnya dari situlah Pak, syariat orang minta maaf harus cerita secara spesifik. Salah mana yang dimaksud? Nggak bisa hanya sekedar ucap sedoyo lepat nyuwun pangapunten. Karena lamun sih lamun sing dijaluki ngapura ngerti dosa mana yang dimaksud. Maka kalau di bulan Syawal minta maafnya begini buat contoh. Kang, ucapna Idul Fitri, mohon maaf ya Kang, aku iki dari seksi anaknya wadone sampean ki bocah solehah. Sebab anak wadon kerja nang Korea, anak wadon sampean juga kerja nang Korea. Cuma bedanya anak wadon habis kerja aneh uli gajian entek gue foya-foya. Malah sing ditiru artis K-pop, sing modelnya pada keton, sing ditiru artis Blackpink. Jadi duitnya entek mesti gue ura-ura terus. Beda karena anak wadone sampean. Anak wadone sampean gue solehah merga dididik karo agama. Nembe kerja nang Korea 2 tahun, sampean wis bisa tuku dongkelan sawah, wis bisa bangun rumah lantai 3. Sampai wingi nembe tuku motor NMAX dari bojone sampean tuku motor PCX nyong sentimen. Atine nyong panas. Akhirnya aku gawe fitnah, aku cerita karo Bu Sartina. Bu Sartina tak kowe ngerti ya, ke anake wadone Kang Sarmin bisa nih kerja nang Korea nembe 2 tahun bisa tuku dongkelan sawah. Sebab muni kerja nang Korea orang mau sekedar kerja tapi karo dodol mendoan. Bu Sartina percaya karo fitnahnya aku. Akhirnya Bu Sartina cerita karo wong sadesa. Jadi akhirnya wong sadesa sengit karo sampean iku gara-garane aku. Aku njaluk ngapura ya Kang. Asli wong njaluk ngapura begitu Pak. Tapi nek jaluk ngapuranya begitu pas hari Idul Fitri nggak jadi lebaran Pak, tapi masuk rumah sakit. Mestinya sing dijaluki ngapura kaget. Oh, jadi sampean wonge sing memfitnah anak wadon tak kowe ngerti. Aku pancen ora duwe tapi tak didik anake wadon karo rezeki halal. Nungsang jempalit aku nggone ngemondokna anak wadon, sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegratis karena banting tulang setengah mati. Aku gue ngempani anak wadon, pernah aku napluk ngantemi karo anak wadon. Ketemu pirang perkara sampai ngempani orang kok cangkeme ngelek-ngelek anak wadon, gawe blesak marang anak wadon. Oh tak pacul dingin gulumu saiki. Kan sebenarnya orang jadi lebaran Pak masuk rumah sakit. Tapi beruntung kita hidup di Indonesia. Kalau lebaran cukup ngucap mohon maaf lahir dan supaya jadi lebaran biar jajan badak kepangan kabeh. Tapi nanti setelah Idul Fitri selesai, yang punya salah sama orang lain, yang punya salah sama tetangga, yang punya salah sama saudara, ceritakanlah salah panjenengan, akui kesalahan, mohon maaf dengan pakai adab yang baik. Yang dimintai maaf pun harus begitu legawa supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Maka sangkut paut dengan hak Adam harus saling halalun bihalalin, insya. Jam berapa? Jam 9. Jam 9? Oh, jam 9 waktu
Indonesia lo bener. Jadi di lo bener itu jamnya mundur. Berarti lo bener pinter, aku sing dipinteri. Tadi saya bilang sama panitia, Pak Panitia tolong ini ngajinya mulainya lebih awal. Alhamdulillah memang ngajinya lebih awal. Dan ternyata jam 11 seperempat. Ya Allah, saya ngaji jam 9 lebih seperempat. Ini udah jam 11 lebih seperempat, rong jam. Ya Allah, jadi ngajinya udah lama banget Pak. Ini karena blowernya isinya air, jadi kaos kaki saya basah Pak. Saya baru sakit dan sakit saya baru selesai, alhamdulillah udah mulai pulih saya. 2 minggu saya sakit, sakitnya demam tinggi. Jadi punten sekali saya nggak bisa salaman dan saya memang mengurangi kontak fisik dengan jamaah. Bukan sombong tapi untuk sementara saja Bu. Karena flu tetap namanya virus influenza. Karena sakit saya dari 2 minggu ini belum sembuh-sembuh. Tapi mudah-mudahan kena blower malah jadi marine aku Bu. Jadi sembuh gara-gara ketemu karo sampean. Alhamdulillah semangatnya panitia hari ini dari Mushola Miftahul Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, luar biasa. Ngaji sampai 2 jam gak kerasa. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat soleh-solehah, masyarakat yang ahlul ibadah, dijauhkan dari wabah dan musibah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan Yusa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, saya harap panjenengan nunggu sampai 2 menit saja. Doa nanti akan diimami langsung oleh Pak Kiai dan saya akan tetap di sini menghormati Kiai kita memimpin doa. Saya nggak bisa memimpin doa karena saya masih santri dan saya bukan anak seorang Kiai. Jadi namanya santri wajib tabarukan ngalah barokah dengan para masyayikh di desa Kecamatan Loh Bener. Terima kasih Pak Kuwu Loh Bener, Kuwu Loh Bener Lor, Pak Forkom Pincam, Babinsa, Babin Kamtipmas, Matur Nuwun dan seluruh keluarga besar para aliyah dan ahli wakif dari Mushola Miftahul Hidayah. Setelah doa usai, mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada hal satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.